Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba update pergerakan dari satu emiten yang satu minggu terakhir mulai bergerak naik dan ada rencana untuk masuk ke bisnis data center. Bagaimana potensi sampai ke depannya, apakah masih menarik untuk coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham DLD. Jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini mulai bangkit dari downtrend-nya. Bisa kita perhatikan sebelumnya DLD mencoba naik di atas 160, gagal break, sempat turun bawah garis EMA 50 150 dan menyentuh 130. Setelah mendekati 130 bisa kita perhatikan DLD mulai sideways dan satu minggu ini berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 140. Tapi hari Jumat DLD masih turun sampai 2% ke 148. Jadi saat ini masih mencoba untuk break resisten di 150 dan masih gagal. Dan secara pergerakan menurut saya DLD sudah mulai menarik dan salah satu sentimen positif karena DLD akan garap bisnis data center dan Bapak Lokehong juga terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Dan ini salah satu sentimen positif untuk DLD membuat saham ini satu minggu terakhir bergerak naik. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, asing terpantau 2 hari terakhir malah turun, malah keluar. Jadi walaupun naik 7%, asing malah keluar dengan jumlah yang besar. Penurunan hari Jumat terpantau juga ini ada sedikit distribusi. Sehingga di DLD karena masih gagal break 150, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mendekati garis EMA 50 150. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar harga 140. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry bisa lebih oke, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila ternyata nanti perdagangan minggu depan naik kembali di atas 150. Kalau jika lanjut turun, bisa lebih oke coba tunggu di sekitar 140 untuk buy on support di sekitar garis EMA 50 150 ini. Bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target lebih jauh di 160 atau jadikan 150 untuk target swing apabila DLD tetap kesulitan untuk break resisten di 150 ini. Ya, sekarang kita coba analisa saham properti lainnya. PO jika kita perhatikan saat ini juga mencoba untuk break garis EMA 150. Dan secara pergerakan juga mulai membaik. Sebelum juga sempat menyentuh 350, PO mulai bangkit. Tapi saat ini secara candle garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi break di sekitar 368. Nah di atasnya juga masih ada resisten 370. Dan jika kita perhatikan untuk P1 pada perdagangan hari Jumat, asing masih terus masuk. Dan jika kita lihat walaupun turun 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk P1 apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry masih menarik untuk coba dipantau. Lebih oke ada buy on breakout apabila P1 berhasil naik di atas 370. Atau apabila mau coba tunggu di bawah, bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 360. Selama masih kuat di atas 360, saya lihat P1 ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Jadi dengan target berikutnya yang terdekat, masih ada potensi untuk menuju 380 sampai target lebih jauh di 400 jika terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150 minggu depan. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham P1 di harga atas maupun harga bawah, maksudnya secara teknikal P1 akan menarik selama masih kuat di atas 360. Apalagi jika terkonfirmasi berhasil break 370. Ya, sekarang kita lihat CTRA. CTRA cara pergerakan jika kita perhatikan cara trend masih belum oke. Sebelumnya juga sempat bertanda rebound 800 tapi mencoba break garis EMA 50 masih gagal. Malah saatnya turun kembali di bawah 850. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham CTRA bisa kita lihat asing masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga cara teknikal belum oke dan masih ada outflow. Misalnya hati-hati, CTRA masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 800. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, untuk saham CTRA misalnya coba tunggu di sekitar 800 sampai maksimal 780. Apabila CTRA terkoreksi dan masih bisa bertahan di target harga ini, baru coba ikutan entry dengan target swing untuk saya tetap di 850 sampai 870 untuk target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila CTRA lanjut turun di bawah 800. Selanjutnya, BSDE bisa kita perhatikan hampir mirip dengan CTRA. Secara teknikal saat ini masih belum oke karena gagal naik di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan, penurunan 1% ini membuat BSDE mencoba untuk break resisten di 900. Jadi apabila tembus, maka secara pergerakan BSDE akan lanjut downtrend. Dan target penurunan berikutnya di 850. Jika kita perhatikan malah sebelumnya sempat turun di bawah 800. Dan untuk BSDE, jika kita perhatikan di broker summary, asing juga terpantau satu minggu ini kembali keluar setelah sebelumnya sempat masuk. Dan bisa kita lihat di sini, penurunan 1% lebih ini juga ada distribusi. Jadi untuk BSDE, secara teknikal menurut saya apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 900.
Biasanya apabila masih bisa bertahan dari rebound dari 900, bisa coba spekulatif buy dengan target swing di 930 sampai 940. Jika ternyata gagal bertahan di 900, masih beresiko untuk coba spekulatif buy karena secara pergerakan masih ada potensi untuk lanjut turun ke 850 yang merupakan support berikutnya. Dan secara teknikal akan lanjut downtrend. Jadi hati-hati apabila teman-teman entry di harga bawah. Dan secara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan low-low. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.